Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Kami dari kelompok 4 dari kelas 5B izin mempresentasikan mengenai kromatografi superkritis dan gel filtrasi. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ray Ergi. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini ada definisi kromatografi superkritis. Kromatografi superkritis adalah teknik pemisahan yang menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Fluida superkritis adalah zat yang berada dalam kondisi di atas titik kritisnya, di mana zat tersebut tidak berada dalam fase cair atau gas, tetapi memiliki sifat antara keduanya. Karbon dioksida sering digunakan sebagai fluida superkritis karena memiliki suhu kritis yang relatif rendah dan tidak beracun. Dalam kromatografi superkritis, fluida superkritis digunakan untuk membawa sampel melalui kolom kromatografi yang berisi fase diam, biasanya padatan. Senyawa dalam sampel dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam dan sifat larut mereka dalam fluida superkritis. Selanjutnya ada cara kerja kromatografi superkritis. Boleh di next ya. Nah, di sini cara kerja kromatografi superkritis yaitu campuran yang akan dipisahkan dimasukkan ke dalam aliran fluida superkritis. Fase geraknya. Fase gerak yang memuat sampel dialirkan ke fase diam, biasanya gel silika. Komponen campuran terbagi secara berbeda antara fase gerak dan fase diam, terutama diatur oleh sifat fisika dan kimia masing-masing. Analit dengan afinitas yang lebih tinggi terhadap fase gerak bergerak lebih cepat, sedangkan analit yang lebih menyukai fase diam bergerak lebih lambat. Akibatnya mereka terpisah berdasarkan koefisien partisi mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan mengenai keuntungan dan keterbatasan akan disampaikan oleh Rizky Firdaus. Kepadanya Baik, disilakan. terima kasih kepada moderator. Di sini ada keuntungan dan keterbatasan kromatografi superkritis. Dari mana keuntungan kromatografi superkritis ini ada 5 ya. Ada kecepatan analisis yang cepat, yang dimana kromatografi cair biasa karena difusivitas fluida superkritis lebih tinggi daripada cairan. Yang kedua ada efisiensi pemisahan tinggi, yang dimana mampu menghasilkan pemisahan yang sangat efisien dengan resolusi yang tinggi. Yang ketiga ada penggunaan pelarut ramah lingkungan, biasanya menggunakan karbon dioksida sebagai fase gerak yang lebih ramah lingkungan daripada pelarut organik yang digunakan dalam kromatografi cair. Lalu ada pemulihan cepat, yang dimana karbon dioksida superkritis mudah diuapkan yang mempermudah pemulihan sampel dan menurunkan konsumsi pelarut organik. Dan yang kelima ada teknik yang fleksibel, yakni dapat diaplikasikan untuk memisahkan senyawa yang bersifat nonpolar hingga polar, membuatnya berguna serbaguna. Maaf. Lalu ada keterbatasan kromatografi superkritis, yang dimana keterbatasan untuk senyawa yang sangat polar, yang dimana dapat menangani berbagai jenis senyawa yang sangat polar atau ionik seringkali sulit untuk dipisahkan menggunakan teknik ini. Lalu yang kedua ada peralatan yang lebih kompleks dan mahal. Ini cenderung lebih kompleks dan mahal dibandingkan kromatografi cair atau gas karena harus bekerja dengan fluida superkritis. Yang ketiga ada sensitivitas terhadap parameter operasi, sangat sensitif terhadap perubahan tekanan dan suhu yang dapat mempengaruhi hasil pemisahan jika tidak terkontrol dengan baik. Yang terakhir ada penggunaan terbatas di beberapa aplikasi, bisa digunakan di banyak area, ia belum sepopuler teknik lain seperti HPLC atau GC.
Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi dan kegunaan akan disampaikan oleh Rafania Fajrianti. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi dan kegunaan dari SFC itu sendiri, di mana SFC ini sendiri dapat berguna di berbagai industri seperti industri farmasi, industri makanan, industri petrokimia, dan penelitian ilmiah. Pada industri farmasi biasanya digunakan dalam pemurnian senyawa obat. Nah, SFC ini sangat efektif dalam memisahkan senyawa obat dari campuran yang kompleks, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih murni dan berkualitas tinggi. Adapun bisa digunakan dalam analisis obat dan metabolit. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kadar obat serta metabolitnya dalam sampel biologis seperti darah, urin, dan jaringan. Kemudian, dalam pemisahan enantiomer atau isomer sermin dari suatu senyawa obat yang penting karena enantiomer seringkali memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Pada industri makanan, FC ini berguna pada analisis pestisida dan kontaminan lainnya dalam makanan, yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan pestisida, logam berat, dan kontaminan lainnya dalam produk makanan sehingga memastikan keamanan makanan. Kemudian digunakan dalam ekstraksi senyawa aktif dari tanaman. Untuk mengekstrak senyawa aktif seperti antioksidan, flavonoid, dan terpenoid dari tanaman yang memiliki potensi sebagai bahan aktif dalam produk makanan fungsional dan obat-obatan alami. Kemudian industri petrokimia digunakan untuk analisis hidrokarbon dalam bahan bakar, minyak bumi, dan produk petrokimia lainnya. Kemudian dalam pemisahan isomer, karena SFC ini mampu memisahkan isomer-isomer hidrokarbon yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Kemudian SFC ini sangat penting dalam penelitian ilmiah. Di antaranya adalah untuk menganalisis struktur dan komposisi polimer yang penting dalam pengembangan bahan polimer baru dan dapat berguna dalam studi interaksi molekul, di mana dalam studi ini mempelajari interaksi antara molekul-molekul sehingga berguna untuk pengembangan obat baru dan bahan kimia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pembahasan kromatografi superkritis cukup, dan akan dilanjutkan mengenai kromatografi gel filtrasi. Untuk definisinya akan disampaikan oleh Firdaus. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada definisi kromatografi gel filtrasi ya. Jadi kromatografi gel filtrasi ini atau disebut juga dengan kromatografi eksklusi ukuran adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran molekul. Molekul yang lebih kecil akan memasuki pori-pori partikel gel dan bergerak lebih lambat, sedangkan molekul yang lebih besar melewati partikel gel tanpa terperangkap dalam pori-pori dan bergerak lebih cepat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk penjelasan berikutnya mengenai prinsip kerja, prinsip dasar, dan keuntungan serta keterbatasan. Untuk prinsip kerja dari kromatografi gel filtrasi ini, yakni bekerja dengan prinsip pemisahan berdasarkan ukuran molekul zat padat. Pada kromatografi filtrasi gel yang terjadi berdasarkan ukuran molekul dari senyawa-senyawa dalam campuran. Mekanisme pemisahan yang terjadi adalah adsorpsi. Nah, untuk prinsip dasarnya, yakni molekul-molekul dibagi antara fase gerak dan juga fase diam yang terdiri dari matriks berpori dengan porositas tertentu sebagai fungsi dari ukuran relatifnya. Kemudian ada keuntungan dan keterbatasannya. Untuk keuntungan ada 3 poin. Yang pertama, dapat memisahkan molekul berukuran besar dan kecil dengan baik. Proses pemisahan tidak akan terganggu dengan menggunakan pelarut apapun. Yang kedua, dapat menghasilkan pemisahan dan kepekaan yang baik. Jadi proses ini dibutuhkan untuk pemisahan secara cepat serta mudah diprediksi. Nah, untuk yang ketiga, yakni solvent yang digunakan itu tidak bereaksi dengan fase diam sehingga tidak ada sampel yang tertinggal.
Nah, untuk kekurangannya sendiri ada 4. Yang pertama itu pada proses pemurnian autolisis dapat menyebabkan kehilangan molekul, daya tampungnya juga terbatas. Nah, untuk yang kedua itu dapat digunakan pada cuplikan yang memiliki ukuran hampir sama dengan dan memiliki prinsip pemisahan yang berbeda dengan kromatografi. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas puncak, dan yang terakhir itu tidak mampu memisahkan suatu cuplikan kompleks dengan sempurna tanpa metode yang lain untuk pemisahan lebih lanjut polimer gula. Nah, untuk pembahasan mengenai fase diam dan fase gerak eh, eh, akan disampaikan oleh Raden Virgina. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fase diam dan fase gerak pada kromatografi gel filtrasi. Nah, apa sih fase diam ini? Fase diam yang digunakan dapat berupa silika atau polimer yang berpori atau porus sehingga solut dapat melewati porus tersebut lewat di antara partikel atau berdifusi melalui fase diam. Kemudian fase gerak. Fase gerak ini pada kromatografi tidak berpengaruh, sehingga pelarut yang berlainan yang mempunyai daya mensolvasi yang sama menghasilkan hasil yang sama juga. Next. Nah, selanjutnya ada mengenai aplikasi dan kegunaan kromatografi gel filtrasi. Di sini ada 5 ya. Pertama itu mengenai pemurnian protein. Teknik ini efektif untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Protein yang lebih besar akan keluar dari kolom terlebih dahulu, diikuti oleh protein yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada penentuan berat molekul. Nah, dengan membandingkan waktu retensi suatu protein dengan standar protein yang diketahui berat molekulnya, kita dapat memperkirakan berat molekul protein yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga ada desalting. Nah, kromatografi gel filtrasi ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan garam atau zat-zat bermolekul kecil lainnya dari larutan protein, sehingga menghasilkan sampel protein yang lebih murni. Selanjutnya ada analisis interaksi molekul. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk mempelajari interaksi antara molekul-molekul seperti pembentukan kompleks protein-protein atau protein ligat. Dan terakhir ada fraksinasi campuran protein. Nah, campuran protein yang kompleks dapat dipisahkan menjadi fraksi-fraksi yang mengandung protein dengan ukuran molekul yang berbeda. Sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Nah, untuk pembahasan kromatografi gel filtrasi cukup. Untuk selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya, baik itu kromatografi superkritis maupun gel filtrasi memiliki kelebihan masing-masing dan digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan industri. Nah, pemilihan teknik yang tepat akan menghasilkan hasil pemisahan yang optimal. Cukup dari kelompok 4 mengenai kromatografi gel filtrasi dan superkritis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.